Bab 1031. Apa kamu bilang? Saat mendengar hal ini, Tracy sedikit terbawa emosi. Bagian tubuhnya yang tertancap jarum perak segera menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Darah berwarna merah gelap perlahan-lahan mengalir keluar. Saat sedang menjalani akupuntur, tidak boleh emosi. Tabib Hansen buru-buru berseru. Jika ada masalah, nanti baru dibicarakan lagi. Keluarlah dulu. Baik, baik. Baik, maaf. Naomi keluar dengan panik. Kak Tracy, kamu jangan memendam emosi. Jika ada masalah, dibicarakan lagi setelah pengobatan selesai. Amanda buru-buru menenangkan. Tadi begitu kamu emosi, jarum pun menusuk ke dalam. Sekarang sangat sakit kan? Masih baik-baik saja. Tracy sudah sangat kesakitan hingga tidak bisa berbicara. Namun, dia tetap menggertakkan gigi dan berkata dengan bersusah payah. Amanda, beritahu Naomi untuk bersiap-siap dan tunggu aku. Kak Tracy, cepat pergi. Awalnya Amanda ingin menasihati Tracy, tetapi Tracy terlihat sangat panik. Dia takut Tracy emosi lagi, maka dia pun hanya bisa pergi menyampaikan pesan itu. Awalnya Naomi berdiri di depan pintu sambil menunggu perintah. Sekarang mendengar pesan yang disampaikan oleh Amanda, dia pun segera merespons. Baik, Nona Tracy tenang saja. Saya akan melaksanakannya. Semua orang dengarkan perintah. Siapkan mobil dan senjata. Setelah Nona Tracy selesai menjalani pengobatan, kita akan berangkat. Baik, tiba-tiba terjadi kejadian sebesar ini. Semua orang yang ada di rumah menjadi sangat panik. Bibi Riana sangat panik. Dia pun buru-buru berlari ke kamar dan berniat untuk menelepon. Naomi mengikutinya dengan cepat dan segera merebut ponselnya. Lalu berkata dengan hormat, Bibi Riana, Nona Tracy sangat menghormatimu. Kami pun tidak berani tak bersikap hormat padamu. Tapi apabila kamu mau melakukan hal yang bersalah terhadap Nona Tracy, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Bukan, Bibi Riana buru-buru menjelaskan. Aku tidak pernah berpikir mau mengkhianati Nona Tracy. Aku sudah bicara panjang lebar. Bibi Riana tetap tidak bisa bicara dengan jelas. Dia pun hanya bisa menghela napas dan berkata, mereka adalah satu keluarga. Aku tidak berharap mereka berkonflik karena kesalahpahaman ini. Aku juga berharap ini adalah salah paham. Naomi mengernyit. Bibi Riana, maaf. Dia menoleh dan berpesan kepada pengawal lain. Awasi mereka. Jangan biarkan mereka menghubungi orang luar. Baik. Para pengawal segera mengawasi pelayan dari keluarga Wollens, tidak membiarkan mereka menelepon. Di dalam ruang pengobatan, melihat pergerakan di luar, Dixon menjadi sedikit tegang. Saat sedang menyeduh teh, tangannya terus gemetar. Lakukanlah tugasmu dengan tenang. Tidak perlu takut. Tabib Hansen berpesan dengan nada datar. Apa Nona Tracy mau bertarung dengan Presdir Daniel? Dixon sedikit tidak mengerti. Pagi ini masih baik-baik saja. Kenapa sekarang malah seperti mau berperang? Jangan ikut campur. Kita hanyalah tabib. Tabib Hansen mencicipi teh dengan tenang. Tidak berencana untuk mencampuri keputusan yang dibuat oleh Tracy. Baik, Dixon tidak berani banyak bicara lagi. Tracy berendam di dalam tong obat itu dengan sekujur tubuh yang gemetar karena rasa sakit. Mengingat segala perbuatan keluarga Wollens, hatinya terasa semakin sakit. Demi anak-anak, dia berulang kali memaafkan keluarga Wollens. Namun, keluarga Wollens tetap tidak merasa bersalah, tidak menyesali segala perbuatan mereka dan meminta maaf. Sebaliknya malah semakin kelewat batas, serta terus-menerus melakukan tindakan keterlaluan hingga menginjak batas terakhirnya. Tenangkan diri, jalanilah pengobatan dengan baik. Di ruang sebelah, Tabib Hansen seperti merasakan sesuatu, maka dia pun berkata dengan suara rendah. Tidak peduli apapun yang mau kamu lakukan, tetap harus punya sebuah tubuh yang sehat. Jika kebencian memasuki tubuh, kamu tidak akan bisa membuang racun di tubuhmu, malah akan membuat racun kembali masuk. Coba kamu pikirkan sendiri, mana keputusan yang benar. Mendengar perkataan ini, Tracy memejamkan matanya, berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masalah balas dendam untuk sementara. Sekarang dia harus menenangkan diri dan menjalani pengobatan dengan baik. Tadi hanya emosi sesaat saja. Sekarang dia sudah merasakan rasa sakit perlahan-lahan menyebar di tubuhnya.
Di dalam otaknya, dia berulang kali menasihati dirinya sendiri. Tracy, tenang, tenang. Jangan marah demi pria brengsek itu. Jangan merasa sakit hati demi keluarga yang tak punya perasaan dan egois itu. Sungguh tidak layak. Bab 1032. Keluarga Moore sudah bersiaga dan siap berangkat kapanpun. Di Villa Taman Oriental, Devina sangat emosi hingga mengamuk setelah melihat berita dari ruang bawah tanah. Binatang itu tidak disangka berani bersikap seperti ini padaku. Nona Devina, jangan marah. Sanjaya menasihati dengan suara rendah. Tuan muda juga dipojokkan oleh Nona hingga tidak ada jalan lain. Jika tidak berbuat seperti itu, grup Skywell, bahkan seluruh grup Wallens akan mengalami masalah. Seharusnya dia menekan opini publik dulu, lalu melawan grup Moore. Devina sangat emosi. Orang yang tidak punya kemampuanlah yang menodongkan pistol ke arah orang sendiri. Bukankah kamu yang terlebih dulu menodongkan pistol ke arahnya? Terdengar suara orang tua yang masih penuh dengan wibawa. Devina sedikit gentar. Dia menoleh dan melihat ayahnya yang sudah lanjut usia. Dalam hati dia merasa sedikit panik. Dengan kaki yang sedikit pincang, bawahan Tuan Besar, Kiki, mendorong Tuan Besar ke ruang bawah tanah. Dia menatap Devina sekilas dengan tatapan kebencian, lalu segera menundukkan kepala. Ayah, aku tidak pernah berpikir mau bertarung dengan Daniel. Dia yang terlebih dahulu menyinggungku. Devina menjelaskan dengan suara pelan. Saat itu jika bukan karena dia yang terlebih dahulu mengganggu Billy, aku juga tidak akan mengganggunya. Jangan mencari alasan lagi. Apa kamu sungguh menganggap ayah bodoh? Tuan Besar berkata dengan dingin. Meskipun Daniel tidak akur denganmu, tapi dia dan Billy adalah saudara. Meskipun dia berbuat sesuatu terhadap Billy, itu hanyalah perkelahian kecil. Namun, kamu malah membuat masalah ke tahap yang lebih parah. Bukankah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan? Awalnya Devina masih ingin berdalih. Tetapi melihat tatapan tajam ayahnya, dia pun menyerah. Dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia ini. Segala pemikirannya tidak akan bisa lepas dari pandangan ayahnya. Terlalu banyak membela diri hanya akan terlihat palsu. Namun, meskipun dia melakukan kejahatan besar yang tak terampuni, ayahnya tetap akan menyelamatkannya. Ini namanya hubungan darah. Kamu sendiri yang tidak bisa berbisnis dengan baik, menghabiskan semua harta kekayaan, dan tidak mau berpikir untuk mengelolanya, tapi malah selalu ingin merebut hak waris keponakan sendiri. Apa ini adalah hal yang patut dilakukan oleh seorang bibi? Tuan Besar berseru dengan perasaan kecewa terhadap putrinya. Jika bukan karena ayah pilih kasih dan memberikan 90% harta kekayaan padanya, apa aku akan menjadi seperti ini? Devina tidak terima. Bisnisku tidak berjalan dengan baik karena modal tidak cukup, bukan karena kemampuanku. Masalah sudah seperti ini. Kamu masih mencari alasan untuk dirimu sendiri. Tuan Besar benar-benar emosi. Dia pun mengayunkan tongkatnya untuk memukul kaki Devina. Modal yang ayah berikan pada Daniel tidak sebanding denganmu. Tapi dia bisa mendirikan grup Skywell dengan kemampuannya sendiri. Saat ini dia juga mengelola grup Wallens dengan sangat baik. Dia membuat pencapaian terlebih dahulu dan melewati ujian. Barulah ayah memilihnya menjadi pewaris. Tentu saja ayah berkata seperti itu. Devina bergumam tak terima. Aku tidak percaya tanpa ada bantuan dari ayah. Dia seorang bocah kecil bisa membangun bisnis sebesar itu. Kamu sungguh bodoh. Tuan Besar hampir mati kesal. Dia menyadari bahwa sekarang membicarakan logika dengan Devina sama saja seperti bermain kecapi untuk kerbau. Devina sama sekali tidak bisa berintrospeksi. Juga, tidak bisa mengoreksi kesalahan. Pantas saja hidupnya bisa menjadi seperti ini. Semua itu adalah hal yang sudah berlalu. Kita bicarakan masalah sekarang saja. Devina mengalihkan pembicaraan, lalu berkata dengan cemas, Ayah juga sudah lihat bahwa Daniel bersekongkol dengan keluarga Moore untuk menyudutkanku. Mereka ingin membunuhku. Ayah harus menolongku. Ayah sudah mengatur sebuah tempat persembunyian di Afrilan untukmu. Kamu bersembunyilah di sana dulu. Setelah masalah sudah lewat, ayah akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke tempat lain. Afrilan. Begitu mendengarnya, Devina langsung mengamuk. Aku tidak mau pergi ke Afrilan. Ayah,
Aku tidak bisa tahan tinggal di tempat semacam itu. Karena tahu kamu tidak akan sanggup tinggal di sana. Barulah orang lain tidak akan mencari sampai ke sana. Tuan Besar memutuskan tanpa ragu. Berdasarkan kekuasaan keluarga Mor, mereka pasti bisa menemukanmu dimanapun kamu bersembunyi. Apalagi sekarang pihak kepolisian juga sedang mencarimu. Bukankah ini perbuatan Daniel si bocah sialan itu? Membicarakan hal ini, Devina kembali emosi. Tidak disangka dia mengeluarkanku dari grup Wallens, menarik sahamku, bahkan memecat Billy. Masih ada lagi. Dia juga menyerahkan semua bukti kejahatanku kepada polisi. Dia sungguh ingin mendesakku sampai mati. Bab 1033. Jika kamu tidak melakukan semua kejahatan itu, siapa yang bisa mendesakmu sampai mati? Tuan Besar melemparkan setumpuk koran ke wajah Devina, sambil berseru dengan marah, coba kamu lihat sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Apakah kamu masih pantas menyandang nama keluarga Wallens? Kamu sungguh membuat malu nama keluarga Wallens. Siapa yang memaksaku hingga menjadi seperti ini? Bukankah itu ayah? Sekarang Devina sudah berusia 60-an tahun. Tetapi Tuan Besar masih memarahinya di depan begitu banyak orang. Sungguh membuatnya malu dan hatinya semakin dipenuhi kebencian. Kamu sungguh tidak tertolong lagi. Tuan Besar sangat emosi hingga penyakit jantungnya hampir kambuh lagi. Jika tahu seperti ini, tidak seharusnya ayah menolongmu. Biarkan kamu mati saja. Apa ayah menolongku? Akulah yang kehabisan jalan keluar. Maka pergi mencari ayah. Devina berkata dengan marah. Apa sekarang ayah ingin menyerahkanku kepada cucu ayah itu atau langsung menyerahkanku kepada wanita bermarga Mor itu, agar mereka langsung menghabisiku? Sudahlah. Nona Devina, Sanjaya sungguh tidak ingin membuat Tuan Besar emosi lagi. Maka dia buru-buru menengahi. Pesawat kita sudah siap. Berencana keluar dari kota Bunaken dengan berpura-pura menuju negara Maple. Nanti dalam perjalanan, pesawat akan mengantar Nona ke Afrilan. Tuan Besar sudah berumur. Kesehatan tidak terlalu baik. Namun, demi Nona, dia masih bersusah payah seperti ini. Nona harus memahami kesungguhan hati dan jerih payahnya. Mendengar perkataan ini, Devina terdiam. Masalah sudah seperti ini. Ayahnya adalah satu-satunya tali penyelamat baginya. Jika dia bahkan menghilangkan tali penyelamat ini, maka sungguh tidak akan ada jalan lain. Terima kasih, ayah. Akhirnya Devina melembutkan nada bicaranya. Aku akan mendengarkan ayah. Bersiap berangkat. Tuan Besar membuat sebuah gerakan tangan. Baik, Sanjaya segera mengatur. Nona Devina, Nona harus bersusah sebentar. Sanjaya menyuruh orang untuk mendadani Devina, lalu memasukkannya ke dalam koper yang sangat besar. Kemudian, memasukkan koper ke dalam bagasi dan rombongan mobil pun perlahan-lahan pergi. Di dalam mobil, melihat pemandangan hujan di luar, raut wajah Sanjaya sangat tegang. Dirinya yang selalu tenang, saat ini merasa sangat khawatir. Tidak perlu tegang, Tuan Besar menenangkan. Tidak ada orang yang berani memeriksa mobilku. Tuan benar, Sanjaya tak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika Tuan Daniel tahu, takutnya dia sungguh akan memutus hubungan keluarga dengan Anda. Anda berbuat seperti ini. Apakah sungguh tidak menyesal? Aku tahu perbuatanku ini salah. Tuan Besar tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Seumur hidup ini, karena sifat keras kepalaku, aku sudah melakukan sangat banyak kesalahan. Namun, aku hanya bisa lanjut melakukan kesalahan. Kamu tidak memiliki anak, maka kamu tidak tahu penderitaan orang tua yang mengantar kepergian anaknya. Waktu itu saat David dan Cindy mengalami kecelakaan, aku benar-benar, bahkan berniat untuk mati. Sekarang aku hanya tersisa Devina putriku ini. Meskipun dia melakukan hal sejahat apapun, aku tetap ingin menyelamatkan nyawanya. Namun, aku sudah mengaturnya dengan baik, tidak akan membiarkannya melakukan kejahatan lagi. Tuan Besar tidak melanjutkan perkataannya lagi. Sebelumnya, Tuan Besar memberitahu Devina bahwa dia akan mengantarnya ke Afrilan dulu, dan kelak akan mencari cara untuk menyuruh orang menjemputnya. Sebenarnya, itu hanya untuk membohonginya. Dia berencana membiarkan Devina tinggal di Afrilan seumur hidup. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Biarkan dia menjalani kehidupan primitif di sana.
merasakan penderitaan dunia yang sesungguhnya. Dengan begitu, mungkin dia pun bisa pelan-pelan mengerti betapa berharganya hidup. Sanjaya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hanya bisa menghela napas. Melihat hujan di luar semakin lama semakin besar, Tuan Besar juga menjadi sedikit tidak tenang. Dia hanya berharap bisa cepat sampai di bandara, agar tidak terjadi masalah yang tak diinginkan karena waktu tertunda lama. Karena itu, dia berpesan kepada sopir, menyetirlah lebih cepat. Baik, awalnya mengira segalanya akan berjalan dengan lancar, tetapi tidak disangka baru sampai di depan gerbang Villa Taman Oriental. Rombongan mobilnya sudah dicegat oleh mobil Daniel. Tuan Besar, harus bagaimana? Sanjaya sangat panik. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya Daniel mengetahui sesuatu. Jangan panik. Katakan saja bahwa kita akan kembali ke negara Maple. Tuan Besar sudah terjun ke dunia bisnis selama berpuluh-puluh tahun. Dari awal sudah membentuk sikap yang selalu tenang meskipun terjadi masalah besar secara mendadak. Apalagi di depannya ini adalah cucu yang dia besarkan sendiri. Dia tidak percaya bahwa Daniel bisa berbuat sesuatu terhadapnya. Bab 1034. Daniel turun dari mobilnya. Dia membuat sebuah gerakan tangan. Lalu Thomas dan Ryan masing-masing membawa sekelompok orang untuk mengepung di depan dan belakang mobil Tuan Besar. Melihat situasi ini, Sanjaya menjadi sangat terkejut. Mereka datang dengan persiapan. Bocah tengik, Tuan Besar benar-benar sangat emosi. Kelihatannya sejak awal dia sudah mengutus orang untuk mengawasiku. Saya tidak menyadarinya. Sanjaya juga sangat marah dan panik. Dua anak itu juga sudah bertumbuh hebat. Thomas dan Ryan dibimbing oleh Sanjaya. Sekarang kemampuan menyelidik mereka sudah jauh melebihinya. Mereka tidak hanya bisa mencari jejak dengan sangat jelas, tetapi juga mengatur banyak orang untuk menyergap di sini. Namun, Sanjaya malah tidak menyadarinya. Tok tok tok, Daniel mengetuk jendela mobil. Sanjaya terpaksa membuka pintu, lalu turun dengan senyum di wajahnya. Tuan muda, kenapa bisa datang kemari? Jika aku tidak datang, akan terjadi masalah besar. Daniel menatap kakeknya dengan tatapan penuh arti. Kakek mau pergi kemana? Kembali ke negara Maple. Tuan Besar masih duduk di dalam mobil, tidak berencana untuk turun. Dia berbicara dengan ekspresi dingin dan nada bicara yang arogan. Kenapa? Apa kakek harus melapor padamu jika mau pergi? Tidak berani. Daniel menyunggingkan senyumnya. Aku hanya merasa, belakangan ini aku terus sibuk bekerja dan tidak menemani kakek dengan baik. Sekarang kondisi kesehatan kakek kurang baik. Aku tidak tenang kakek kembali seorang diri. Bagaimana jika aku menemani kakek kembali? Omong kosong apa itu? Tuan Besar mengerutkan keningnya. Jika aku dan kamu kembali ke negara Maple, lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak akan baik-baik saja di tempat mami mereka. Tidak perlu membuatku khawatir. Daniel langsung masuk ke dalam mobil. Masalah perusahaan juga sudah stabil untuk sementara. Aku ingin lebih banyak menemani kakek. Tuan Daniel. Tuan Daniel. Sanjaya berniat menghadang Daniel, tetapi sama sekali tidak berhasil. Daniel langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah kakeknya. Lalu mengulurkan tangan untuk merangkul pundak kakeknya. Biarkan cucumu ini berbakti. Omong kosong. Tuan Besar berkata dengan marah. Apa janjimu sebelumnya pada kakek? Kamu bilang akan menemani anak pergi ke sana untuk berobat. Karena itu, kakek baru setuju membiarkanmu membawa pergi anak-anak. Sekarang apa yang kamu lakukan? Anak-anak langsung tinggal di rumah keluarga Moore. Hahaha, Daniel tertawa mencibir. Jelas-jelas kakek mengutus orang untuk mengikuti dan mengawasiku. Setelah memastikan bahwa aku tinggal di rumah keluarga Moore, barulah orang itu pergi. Sekarang ini namanya sedang mencari alasan untuk memfitnahku. Malas berbicara omong kosong denganmu. Tuan Besar pun mengalihkan pembicaraan. Cepat turun. Jangan menunda waktu kakek untuk pergi ke bandara. Tidak menunda. Daniel mengeluarkan paspor dan menepuk-nepuknya dengan ringan di tangannya. Aku sudah membawa pasporku. Siap untuk menemani kakek kembali ke negara Maple. Kakek sudah bilang, tidak perlu ditemani olehmu. Tuan Besar mengernyit. Kamu jagalah ketiga anakmu dengan baik. Kamu tidak perlu mengurusi masalah lain. Aku tidak tenang. Daniel menghela napas, lalu berbicara dengan ekspresi sedih dan risau.
Kakek masih belum tahu kan? Kejahatan Bibi dibongkar oleh orang di dunia maya, membuat grup Wollens terkena dampak yang sangat besar dan harga saham hampir merosot parah. Hari ini karena dipojokkan hingga tak berdaya, aku pun terpaksa menyerahkan bukti kejahatan Bibi kepada pihak kepolisian, serta menghapus namanya dan Billy dari perusahaan. Sekarang polisi sudah melakukan penangkapan terhadapnya. Aku takut dia mencari kakek karena terdesak dan membuat kakek berada dalam bahaya. Mendengar hal ini, Devina yang berada di bagasi belakang menggertakkan gigi dengan emosi. Sungguh ingin keluar untuk mencekik Daniel sampai mati. Tutup mulutmu, Tuan Besar berseru marah. Dia adalah bibimu. Kenapa kamu berbuat seperti itu padanya? Kalau begitu, coba kakek beritahu, apa yang harus kulakukan? Daniel mengangkat tangannya menunjukkan tanda menyerah. 2 tahun yang lalu, dia menyuruh Linda pergi ke Chiang Mai untuk menghabisi Tracy, lalu membunuh Bibi Juni dengan kejam. 2 tahun kemudian, dia juga menculik Carlos, membunuh seorang bawahanku, dan melukai Kiki. Setelah itu, dia kembali menyerang Tracy di Villa Sisi Utara, membuat asisten Tracy terluka parah. Hanya kejahatan-kejahatan ini saja, sudah cukup untuk membuatnya mati puluhan ribu kali. Ditambah, dia diam-diam melakukan perbuatan-perbuatan itu, membuat seluruh grup Wollens terlibat dalam masalah. Coba kakek beritahu aku, apa yang seharusnya kulakukan? Bab 1035. Daniel bertanya 2 kali berturut-turut, sungguh membuat Tuan Besar terdiam. Untuk beberapa lama, Tuan Besar sama sekali tidak bisa membalas perkataannya. Sebenarnya, Tuan Besar terus memerhatikan situasi grup Wollens. Bagaimana mungkin tidak tahu seberapa besar dampak bagi grup Wollens akibat berita buruk tentang Devina. Saat hari ini Daniel membuat keputusan itu, meskipun semua orang di perusahaan memasang sikap yang setuju dan mendukung, tetapi juga ada orang yang diam-diam melaporkan hal ini kepadanya. Tuan Besar tidak menentang, hanya berkata bahwa perusahaan sudah diserahkan pada Daniel, maka biarkan dia yang membuat keputusan. Jika melihatnya dari sisi yang lain, Tuan Besar sangat menyetujui keputusan Daniel ini, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan grup Wollens. Selain hal itu, tidak ada pilihan lain. Jadi, Tuan Besar tidak berniat menyalahkan Daniel, sebaliknya merasa bahwa anak ini sudah dewasa. Dilema dan kebingungan selama setengah bulan ini karena memandang hubungan keluarga. Namun, keputusan terakhir yang diambil merupakan tanggung jawab sebagai pemegang kendali atas grup Wollens. Setiap orang harus membayar harga atas segala hal yang dilakukan. Daniel melirik bagasi belakang, sambil berkata dengan penuh arti, meskipun anak yang belum cukup umur, tetap harus menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Apalagi orang yang sudah berusia 50 tahun lebih. Bibi sudah melakukan begitu banyak hal buruk dan membunuh begitu banyak orang. Tetapi kakek malah melindunginya dan membiarkannya hingga dia terus melakukan hal buruk seenaknya. Ini barulah sungguh-sungguh mencelakainya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Besar tahu bahwa Daniel sudah menyadarinya. Maka dia tidak berakting lagi dan langsung berkata, lebih baik berterus terang. Serahkan dia padaku. Daniel juga tidak berbelok-belok lagi. Aku akan menyerahkannya kepada polisi. Biarkan dia diadili sesuai hukum. Ini adalah akhir yang terbaik. Daniel tidak mengucapkan perkataan di belakangnya. Jika tidak menyerahkannya kepada polisi dan ketahuan oleh keluarga Moore, maka Devina pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Bagaimana jika kakek tidak mau menyerahkannya? Tuan Besar memelototinya dengan dingin. Kalau begitu, maaf, Daniel tidak ingin menunda-nunda waktu. Aku hanya bisa menggunakan cara paksa. Begitu perkataan itu diucapkan, Thomas membawa orang untuk membuka bagasi belakang. Lancang, Sanjaya segera menghadang. Mundur, Paman Sanjaya. Mengapa Paman juga menjadi linglung? Thomas menasihati dengan suara kecil. Jika sekarang menyerahkannya kepada polisi, maka segalanya masih sempat. Apabila ketahuan oleh keluarga Moore, maka akan menimbulkan pertarungan yang sengit. Itu juga harus melewati persetujuan dari Tuan Besar. Sanjaya berseru marah. Tanpa ada persetujuan dari Tuan Besar, siapapun tidak boleh berbuat sembarangan. Namun, coba beritahu kakek, kamu berbuat seperti ini, sebenarnya demi wanita itu atau demi keluarga Wollens.
Di dalam mobil, Tuan Besar bertanya kepada Daniel. Keduanya, Daniel tidak menyembunyikannya. Meskipun Lorenzo yang menyebarkan berita kejahatan itu ke dunia maya. Tetapi jika Bibi tidak pernah melakukan hal buruk, maka orang lain juga tidak akan bisa menangkap kelemahannya. Sekarang masalah ini sudah membawa dampak yang sangat buruk terhadap keluarga Moore. Selain menyerahkannya kepada polisi untuk diadili sesuai hukum, kita tidak ada cara lain. Meskipun kakek membiarkan perbuatannya, itu juga tidak bisa mengubah kenyataan. Pihak kepolisian tidak akan melepaskannya. Keluarga Moore juga tidak akan melepaskannya. Pada akhirnya, kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh bawahan Lorenzo, lalu mati mengenaskan di jalanan di negara lain. Apakah kakek sungguh berharap seperti itu? Mendengar perkataan ini, Tuan Besar menjadi sedikit goyah. Sebenarnya, dia diam-diam mengirim Devina pergi. Ini juga sedang bertaruh. Masalah ini sudah melibatkan banyak pihak. Pihak kepolisian pasti akan mengerahkan segala kekuatan untuk menangkap Devina. Keluarga Moore juga tidak akan melepaskannya. Meskipun berhasil mengirimnya ke Afriland, bisa bersembunyi berapa lama? Bicarakan hal yang tidak baik. Melihat kakeknya sedikit goyah, Daniel pun lanjut menasihati. Kakek juga tidak memikirkan kondisi kesehatan kakek. Kakek sudah berumur. Masih bisa hidup berapa lama? Sekarang kakek masih hidup. Mungkin masih bisa melindunginya. Namun, suatu hari nanti kakek akan pergikan. Siapa yang akan melindunginya? Meskipun aku bersedia melepaskannya, tetapi pihak kepolisian pasti tidak bersedia dan keluarga Moore lebih tidak bersedia. Apalagi dia masih memiliki begitu banyak musuh di luar. チャンネル登録